Di mana sih lokasi Tuhan? Nah, pertanyaan ini kan biasanya jadi bahasan para filsuf dan teolog ya. Tapi gimana kalau saya bilang ada seorang ilmuwan lulusan Harvard yang bikin klaim super heboh. Dia nggak cuma percaya Tuhan itu ada, tapi dia juga tahu persis di mana lokasinya. Yuk kita bedah bareng-bareng klaim yang luar biasa ini. Klaim ini, jujur aja, benar-benar menantang batas antara sains dan keyakinan. Jadi, siapa sih ilmuwan ini? Dan apa coba dasar dari pernyataannya yang kedengarannya mustahil banget ini? Nah, ini dia tokoh utama kita, Dr. Michael Gillen. Yang bikin klaim dia jadi sorotan dunia, itu ya latar belakangnya. Dia seorang ilmuwan jebolan Harvard. Jadi ini bukan spekulasi asal-asalan, ini datang dari orang yang punya kredensial ilmiah yang seharusnya ya sangat kuat. Inti klaimnya sebenarnya simpel, tapi sekaligus bikin kita mikir keras. Menurut Dr. Gillen, lokasi Tuhan itu bukan di dimensi lain yang nggak kelihatan, tapi di sebuah lokasi fisik yang nyata, tepat di batas terjauh alam semesta yang bisa kita lihat. Dan waktu kita ngomongin jauh, ini benar-benar jauh yang di luar nalar, 439 miliar triliun kilometer. Coba bayangin deh angkanya. Jarak ini saking besarnya, menempatkan lokasi itu jauh banget di luar jangkauan fisik kita, benar-benar di tepian realitas yang kita kenal. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya seorang ilmuwan bisa sampai pada kesimpulan kayak gini? Kuncinya ternyata bukan cuma dari teleskop. Dr. Gillen ini membangun sebuah jembatan yang gak terduga antara dua dunia yang biasanya terpisah, fisika teoretis dan penafsiran kitab suci. Argumen ilmiahnya Gillen ini berpusat pada satu konsep kunci, cakrawala kosmik. Ini pada dasarnya adalah batas terjauh yang bisa kita lihat di alam semesta. Bayangin aja, alam semesta kita kan terus mengembang. Nah, di titik tertentu, ruang itu sendiri mengembang begitu cepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya, sehingga galaksi-galaksi di sana seolah terbawa arus menjauh dari kita. Artinya, cahaya dari mereka nggak akan pernah bisa sampai ke kita. Itulah cakrawala kosmik kita, batas penglihatan kita. Nah, disinilah teori Einstein masuk ke dalam cerita. Menurut teori relativitas, waktu dan ruang itu kan relatif ya. Jadi, bagi kita sebagai pengamat di bumi yang lihat ke arah cakrawala kosmik itu, ada sesuatu yang sangat aneh yang seolah-olah terjadi pada waktu di sana. Oke, coba kita ikutin alur berpikirnya Dr. Gillen, langkah demi langkah. Pertama, dia mulai dari fakta ilmiah adanya cakrawala kosmik. Kedua, dia bikin interpretasi dari teori relativitas. Di batas itu, dari sudut pandang kita di sini, waktu akan kelihatan berhenti total. Nah, dari sini dia membuat lompatan konseptual. Keadaan tanpa waktu ini kan pada dasarnya definisi dari keabadian. Dan langkah terakhir, ini lompatan keyakinan. Konsep keabadian ini, menurut dia, pas banget sama deskripsi surga di dalam kitab suci. Tapi, tunggu dulu. Apa komunitas ilmiah setuju dengan lompatan dari fisika ke teologi ini? Jawabannya, jelas tidak. Faktanya, para ilmuwan punya penjelasan yang sangat berbeda tentang apa yang terjadi di cakrawala kosmik. Yuk, kita lihat sisi lain dari perdebatan ini. Nah, ini dia inti perbedaannya. Gillen menafsirkan apa yang dia lihat itu sebagai kenyataan harfiah. Waktu di sana benar-benar berhenti. Sebaliknya, konsensus ilmiah bilang itu cuma ilusi persepsi aja. Waktu di sana ya jalan normal. Yang terjadi adalah cahaya dari sana itu kelelahan dalam perjalanannya ke kita. Karena ruang terus-terusan mengembang, gelombang cahayanya itu jadi meregang hebat atau istilahnya mengalami redshift. Sampai frekuensinya melambat dan akhirnya seolah-olah berhenti. Analogi ini ngebantu banget buat ngertiin poinnya. Coba deh, bayangin kamu ada di luar angkasa yang jauh banget dan lagi ngeliatin bumi. Rotasinya bakal kelihatan pelan banget kan? Tapi apa itu artinya waktu di bumi melambat? Nggak juga. Di sini kita tetap ngopi, kerja, bahkan kena macet kayak biasa. Nah, inilah yang menurut para ilmuwan terjadi dengan galaksi-galaksi di cakrawala kosmik itu. Jadi, poin krusialnya adalah ini semua soal perspektif. Apa yang kita lihat di tepi alam semesta itu adalah gambaran dari masa lalu yang udah terdistorsi banget sama fisika ekspansi kosmik. Bisa dibilang ini semacam ilusi optik skala kosmik, bukan sebuah portal menuju keabadian. Pada akhirnya, pembahasan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, yaitu soal sifat ilmu pengetahuan itu sendiri. Di mana sih sebenarnya garis batas antara data, interpretasi ilmiah, dan sebuah keyakinan pribadi? Jadi kesimpulannya gimana? Begini, klaim Dr. Gillen ini adalah sebuah sintesis yang menarik antara data ilmiah dan keyakinan pribadi. Tapi, penting banget buat diingat, ini adalah interpretasi pribadi dia, bukan sebuah teori yang diterima secara luas di dunia sains.
Komunitas ilmiah menawarkan penjelasan alternatif yang kuat dan murni berdasarkan fisika, bahwa apa yang kita lihat hanyalah efek dari alam semesta yang terus mengembang, bukan keabadian. Dan pada akhirnya, sampai sekarang, belum ada bukti nyata yang bisa mendukung klaim Dr. Gillen. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang fundamental. Kasus seperti ini tuh maksa kita buat mikir tentang cara kita memahami dunia. Apakah sains dan keyakinan itu dua dunia yang harus selalu terpisah, atau jangan-jangan mereka bisa bertemu? Mungkin jawaban atas pertanyaan itu sama sulitnya buat dipahami seperti ujung alam semesta itu sendiri.